Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala secara nikmat, secara gratis dan mudah. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, pro ibu dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan banyak ujian atau musibah yang akan kita hadapi. Setiap kita pasti akan memiliki ujian bermacam-macam dan berbeda-beda. Tetapi kita semuanya jangan pernah takut dengan semua ujian itu. Karena daun jatuh pun Allah tahu, Allah mengetahui, apalagi dengan ujian kita. Terkadang kita selalu menyalahkan kondisi yang memang tidak masuk dalam keinginan kita sendiri. Kita berharap apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, semuanya itu indah, nyaman, bahagia. Akan tetapi tidak semudah apa yang kita harapkan itu tercapai. Karena boleh jadi menurut kita baik, tetapi menurut Allah itu tidak baik. Itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 216. Sahabat pro ibu dimanapun berada, hikmah dibalik semua musibah banyak yang akan kita hadapi dan kita dapati di sana. Tapi terkadang kita suka lupa, kita suka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada suatu kisah, dia ingin berangkat kerja. Saat berangkat kerja, dia mengejar satu kendaraan untuk sampai ke tempat pekerjaan itu sendiri. Akan tetapi di saat dia sedang berjalan, ternyata dia ketinggalan oleh kendaraan itu. Lalu begitu hebatnya dia kesal, dia marah. Kenapa itu bisa terjadi? Setelah itu dia naik kendaraan yang berikutnya. Dia menuju ke tempat pekerjaannya dan ternyata di jalan disaksikan oleh mata dia sendiri bahwa kendaraan yang seharusnya dia naik di situ tadi pagi ternyata mengalami kecelakaan. Sebelumnya dia mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak baik pada dirinya sehingga terjadi di mana dia harus ketinggalan kendaraan itu. Tapi ternyata di balik hikmah itu ada kejadian yang seharusnya dia kalau ikut pagi itu dengan kendaraan itu dia akan ikut dalam musibah itu. Tapi Allah berkehendak lain, karena Allah sayang dengan beliau, maka diselamatkan oleh Allah dan dia tidak ikut dalam kendaraan tersebut. Selain itu banyak juga mungkin di antara kita yang ngerasa ujian-ujian itu kenapa harus ditimpa kepada kita semua. Kenapa enggak pada orang lain? Kenapa enggak pada dia? Kita lupa bahwa Allah memberikan ujian itu kepada kita karena menurut Allah itu baik buat kita dan kita mampu menghadapi itu semua. Oleh karena itu, dalam menyikapi sebuah masalah, sebuah musibah apapun itu, banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Apa saja itu? Salah satunya adalah yang pertama, ujian itu akan meningkatkan keimanan dan kesabaran kita, di mana Allah akan melihat seberapa sabar kita dalam menghadapi ujian itu. Semua ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keimanan kita, kesabaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan mudah untuk kita lalui. Karena di balik itu ada banyak yang akan kita dapatkan setelah. Selain daripada meningkatkan keimanan, ketakwaan atau kesabaran kita, yang kedua, musibah itu akan mengingatkan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah, manusia diingatkan bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita hadapi, semua yang kita selesaikan itu semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Yang ketiga, hikmah di balik musibah itu
memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita bermunajat pada Allah, kita meneteskan air mata, dan itu kita akan dapatkan saat kita mendapatkan musibah. Yang keempat, meningkatkan derajat kita. Kita bisa saksikan banyak di mana-mana orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya itu ujian, yang benar-benar merasa dirinya udah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi Allah setelah itu ternyata meningkatkan derajatnya. Dia mengubah yang tadinya ekonominya di bawah naik ke atas menjadi orang yang kaya. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui itu. Maka kita tetap berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan rasa kepedulian sosial sesama saudara-saudara kita. Musibah banjir, musibah gempa, musibah apapun itu akan menunjukkan kepada kita dan akan menunjukkan kepada semua umat yang ada di sekitar kita bahwa kita semua akan menunjukkan sosial kita, kerjasama kita, uang kita yang kita miliki, harta benda yang kita miliki akan kita sumbangkan kepada orang-orang yang kena musibah itu. Yang terakhir, musibah mengikis sifat sombong dalam diri kita, bahwa kita sadar kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lemah tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat Pro Ibu dimanapun berada, jangan pernah kita berputus asa. Ujian apapun yang kita dapatkan, yang kita jalani, yang kita lalui, semua ada pelajaran buat kita semuanya. Ingat firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal amat baik buat kita. Sekali lagi, jangan pernah kita putus asa. Kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik semua musibah yang kita dapati. Allahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.